Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dengan NIM 2248181 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan ujian tengah semester dari mata kuliah hadis, yaitu membahas 5 hadis dan menganalisis isi hadis tersebut. Baik dari materi pertama terkait hadis hakikat keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu bid'u wa sab'una au bid'u wa situna syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit turiki wal haya'u syu'batu minal iman, yang artinya iman itu memiliki lebih dari 60 atau 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah salah satu cabang iman. Iman sebagai keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa iman adalah keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan hadis ini menegaskan bahwa hakikat iman tidak hanya terbatas pada pembenaran batin, tetapi juga harus diwujudkan melalui ucapan yang benar serta tindakan yang nyata. Dengan demikian, keimanan seseorang akan terlibat dari konsistensi antara yang diyakini, diucapkan, dan yang diperbuat. Iman dan akhlak sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa iman memiliki dimensi sosial. Keimanan yang benar melahirkan kepedulian, kasih sayang, dan empati terhadap sesama. Seseorang belum mencapai kesempurnaan iman apabila masih memiliki kebencian, iri, atau kezaliman terhadap orang lain. Hakikat keimanan dalam Islam dapat dipahami melalui sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan unsur-unsur, cabang, serta sifat-sifat yang harus muncul dari seorang mukmin. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menegaskan bahwa iman bukan hanya sebatas pembenaran di dalam hati, tetapi juga yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan melalui amal perbuatan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa iman memiliki 3 dimensi yang saling berkaitan, yaitu keyakinan batin, ucapan verbal, serta perilaku nyata yang dapat dilihat di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi kedua menganalisis hadis 7 dosa besar. Salah satu hadis yang menjadi landasan pembahasan mengenai dosa besar adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, dan lari dari medan perang, dan menuduh zina terhadap perempuan mukmin yang suci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Analisis hadis ini memberikan pemahaman penting mengenai tujuan penyebutan dosa besar dalam ajaran Islam. Pertama, penyebutan secara eksplisit tentang dosa-dosa besar menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran memiliki tingkatan yang sama. Ada maksiat yang dampaknya jauh lebih merusak bagi pelaku maupun masyarakat. Dengan demikian, hadis ini berfungsi sebagai bentuk pencegahan dini agar seorang muslim dapat mengenali batas-batas syariat yang paling krusial. Selanjutnya, hadis ini mengisyaratkan bahwa dosa besar memiliki konsekuensi yang lebih berat, baik di dunia maupun di akhirat. Istilah al-mubiqat, yang membinasakan, menunjukkan bahwa dosa-dosa tersebut dapat membawa pelakunya menuju kehancuran spiritual dan moral. Teguran keras ini dimaksudkan untuk membunuhkan rasa takut atau khauf sekaligus kesadaran mendalam agar seseorang muslim tidak meremehkan pelanggaran serius. Selanjutnya, materi ketiga yaitu memahami dan menganalisis hadis realisasi iman dalam kehidupan sosial. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatu man kunna
fihi wajada bihinna halawata al-iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabu ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbul mar'a la yuhibbu ilallah wa an yakraha an ya'udu fil kufri ba'da an ak an akza an ak an anqazahu Allahu minhu kama yakrahu an yukzafa finnar. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang memiliki 3 kualitas berikut akan memperoleh kelezatan iman. Orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melebihi siapapun. Yang kedua, orang yang mencintai orang lain semata-mata karena Allah. Dan yang ketiga, orang yang membenci kekafiran sebagaimana ia membenci dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis ini menjelaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang muslim bergantung pada kemampuan dirinya untuk menebarkan kasih sayang, empati, dan perhatian kepada sesama. Cinta kepada sesama yang dimaksud dalam hadis ini tidak terbatas pada perasaan emosional, tetapi lebih kepada keinginan untuk menghadirkan kebaikan bagi orang lain sebagaimana seseorang menginginkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Hadis ini mengandung beberapa nilai penting mengenai realisasi iman dalam kehidupan sosial. Pertama, hadis ini menegaskan bahwa iman sejati harus melahirkan akhlak mulia. Ibadah yang dilakukan secara individual akan kehilangan makna apabila tidak tercermin dalam hubungan sosial yang baik. Iman tanpa akhlak pada akhirnya hanya menjadi klaim tanpa bukti. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa hubungan sosial merupakan bagian integral dari iman. Yang ketiga, hadis ini mengajarkan konsep empati sebagai prinsip utama dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir, hadis ini juga memberikan pemahaman bahwa iman bukan sekedar keyakinan teoritis, melainkan energi yang menggerakkan perilaku. Semakin kuat iman seseorang, semakin besar pula kontribusinya dalam menciptakan kebaikan sosial. Realisasi iman pada akhirnya tercermin melalui kepedulian, kerjasama, dan komitmen untuk menghadirkan kedamaian. Selanjutnya materi keempat yaitu menganalisis hadis persaudaraan dalam Islam. An Abi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yakhzilahu wa la yuslimuhu. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Oleh sebab itu jangan menzalimi dan meremehkannya, dan jangan pula menyakitinya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa ikatan persaudaraan dalam Islam bukan sekedar hubungan sosial biasa, tetapi merupakan prinsip keimanan yang harus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam memandang bahwa setiap muslim memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, sehingga hubungan di antara mereka harus dibangun atas dasar saling melindungi, menghormati, dan menegakkan keadilan. Hadis tersebut memuat konsep utama bahwa seorang muslim pada hakikatnya adalah saudara bagi muslim lainnya. Makna persaudaraan di sini tidak bersifat biologis, melainkan persaudaraan iman atau ukhuwah imaniyah, yaitu yang mengikat seluruh umat muslim tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, ataupun sosial. Ungkapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menzoliminya menunjukkan bahwa seorang muslim tidak dibenarkan melakukan tindakan yang merugikan atau menyakiti atau mengambil hak saudaranya. Selanjutnya, perkataan tidak membiarkannya yaitu menegaskan kewajiban untuk saling menolong dan tidak berpaling dari saudara yang sedang mengalami kesulitan atau ketidakadilan. Adapun larangan merendahkannya mengandung makna bahwa menjaga kehormatan sesama muslim adalah bagian dari kesempurnaan iman. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan dan menganalisis hadis tentang tanggung jawab dan kepemimpinan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim berbunyi, kullum ra'in kullum mus'ulun an ra'iyatihi, yang artinya setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan prinsip yang menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak hanya sebatas pada jawaban formal,
jabatan formal, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan di mana seseorang memiliki peran, wewenang atau amanah yang harus dijaga dan ditunaikan. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap manusia tanpa terkecuali memikul tanggung jawab sesuai dengan kedudukan dan perannya masing-masing. Seorang pemimpin masyarakat bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang ayah bertanggung jawab atas keluarganya, seorang ibu bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan setiap individu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Perkataan Nabi SAW akan dimintai pertanggungjawaban menunjukkan bahwa amanah kepemimpinan bukan sekedar kehormatan atau kekuasaan, tetapi sebuah beban moral dan spiritual yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam memiliki dimensi akhlak, ibadah, dan pelayanan kepada orang lain, bukan dimensi keuntungan pribadi. Hadis ini mengandung nilai penting mengenai konsep kepemimpinan. Yang pertama, hadis tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan keistimewaan. Seseorang yang diberi tanggung jawab harus memperlakukannya sebagai bentuk pengadilan kepada Allah dan masyarakat. Amanah ini menuntut kejujuran, keadilan, dan profesionalitas. Hadis ini tentang tanggung jawab dan kepemimpinan menekankan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dalam lingkup tertentu dan akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah tersebut. Kepemimpinan dalam Islam tidak berorientasi pada kekuasaan, tetapi pada pelayanan, keadilan, dan integritas. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai hadis ini, seseorang akan mampu membangun karakter kepemimpin yang bertanggung jawab, berakhlak, dan memberi manfaat bagi orang lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya analisis mengenai 5 hadis yang telah dibahas dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Mungkin mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.